Sekarang, kami benar-benar bangkrut, Liu Xuanji berkata setengah bercanda. Lu Yun tertawa, tidak apa-apa, uang adalah milik eksternal, dan kekuatan adalah yang paling penting. Masing-masing dari kita akan mengambil setengah dari 300 meter persegi ini dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Total ada 8 mekanisme boneka, 5 tubuh Tao saya, ditambah Yu Yini dan Dewa Kuntong, hanyalah orang yang cukup. Meskipun tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, ia tidak jauh di belakang. Pertahanan saya sudah cukup kuat, Mesya ini tidak banyak berguna bagi saya, akan lebih cocok jika diberikan kepada orang lain, kata Liu Xuanji. Xuanji, apakah kamu masih harus bersikap sopan antara kamu dan aku? Tentu saja, kita harus memilih solusi terbaik untuk pembagian harta karun. Lu Yun memegang tangan Lu Xuanji dan berkata dengan lembut. Lu Xuanji merasa hangat di hatinya dan memegang tangan Lu Yun. Keduanya saling memandang dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Awalnya, Lu Yun tidak berniat untuk terus menawar, tetapi barang lelang pada hari terakhir perburuan harta karun terlalu berharga, jadi dia tetap menontonnya. Pada hari ini, hanya 10 harta karun yang dilelang, salah satunya diambil oleh guru Tao Xuantian, tetapi tidak ada yang peduli dengan 9 sisanya. Setelah penganut Tao Xuantian mengambil gambar kompas dengan cairan esensi kacau seluas 60.000 meter persegi, suasana di tempat tersebut menjadi sedikit sepi. Selain dia, tidak ada yang peduli dengan harta karun lainnya. Jelas sekali bahwa harganya terlalu tinggi dan tidak ada gunanya bagi sebagian besar Dewa Tao. Lu Yun melihat kompas di tangan Guru Xuantian dan berpikir dalam hati, Guru Taiksu pernah berkata bahwa Guru Xuantian sangat ahli dalam seni deduksi, dan kompas ini akan sangat bermanfaat baginya. Dia memikirkan reruntuhan Qian Liu, jika semua harta karun di sana bisa diambil, mereka mungkin bisa menukarnya dengan banyak cairan Chaos Yuan. Sangat disayangkan sekarang telah menjadi tempat yang sepi dan tidak bisa dimasuki kecuali oleh para guru Tao. Memikirkan hal ini, Lu Yun hanya bisa menghela nafas, merasa bahwa dia telah kehilangan 100 juta. Lu Xuanji memperhatikan perubahan emosi Lu Yun, dengan lembut meremas tangannya, dan bertanya dengan lembut, ada apa? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, wanita dengan rok di atas panggung berbicara lagi, dengan suara yang jelas dan manis, semuanya, berikut ini adalah harta karun terakhir dari perburuan harta karun ini. Segera setelah dia selesai berbicara, ada keheningan yang menakutkan di tempat tersebut, dan kemudian terdengar suara yang memekakkan telinga. Akhirnya sampai di sini, seorang pria berjanggut berdiri dengan penuh semangat, menatap ke panggung. Untuk ramuan ini, aku mengeluarkan semua peti mati. Dewa Tao lainnya menggosok tangannya, nadanya penuh harapan. Saya telah meminjam banyak utang luar negeri. Jika saya tidak bisa mendapatkan pinjaman tersebut, saya akan benar-benar terjun ke sungai. Untuk ramuan ini, aku menyimpan beberapa harta favoritku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku harus menangis sampai mati. Wanita dengan rok tersenyum tipis dan melanjutkan, harta terakhir ini adalah pil dedao dan kenaikan ke surga. Ledakan, seluruh tempat mendidih lagi, dan banyak Dewa Tao gemetar karena kegembiraan, mata mereka bersinar dengan cahaya fanatik. Pil dedao dan kenaikan ke surga, sebenarnya itu adalah pil dedao dan kenaikan ke surga. Dikabarkan bahwa ramuan ini dapat memungkinkan Dewa Tao yang sempurna menyadari Taoismenya sendiri dan menerobos menjadi seorang guru Tao. Saya tidak menyangka itu benar. Saya mendengar bahwa ramuan ini lebih berharga daripada persenjataan kekaisaran abadi. Saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Beberapa Dewa Tao yang belum pernah mendengar ramuan ini menjadi bingung dan segera bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Jepara, saudaraku, apa itu pil de Tao Ascension? Mengapa semua orang begitu bersemangat? Dewa Tao di sebelahnya menjelaskan, seberapa sulit bagi Dewa Tao untuk dipromosikan menjadi guru Tao. Ambil contoh wilayah Xuantian kita. Dalam jutaan tahun, hanya ada kurang dari 10 guru Tao. Dan dengan pil kenaikan Tao, ini dapat membantu penganut Tao sempurna untuk menerobos dan menjadi guru Tao. Lu Xuanji juga menghela nafas dengan emosi, pil ini memang sangat berharga. Terakhir kali saya mendapatkan pil Dao Ascension di pelelangan adalah 1 juta tahun yang lalu. Jika guru Tao teratai darah masih hidup, saya khawatir dia akan datang ke memperjuangkannya. Meskipun Lu Yun belum mencapai level itu dan tidak dapat memahami kegilaan para Dewa Tao ini, dia masih sangat yakin bahwa dia dapat menembus para guru Tao. Namun, memikirkan tentang sulitnya ilmu pedang terpadu, dia merasa sedikit tidak yakin. Semua orang pasti pernah mendengar tentang kemanjuran ramuan ini. Wanita di Luokun melanjutkan, dengan meminum ramuan ini, Dewa Tao yang sempurna dapat memahami Taonya sendiri berdasarkan kemanjurannya, dan kemudian menerobos dan menjadi guru Tao. Mendesis. Seluruh penonton terkesiap. Wanita dengan rok tersenyum tipis dan melanjutkan, saya perlu mengingatkan semua orang bahwa meskipun pil ini dapat membantu orang menerobos guru Tao, pil ini juga memiliki kelemahan. Artinya, setelah meminum pil ini untuk menerobos, Anda mungkin berakhir sebagai guru Tao yang lemah dalam hidup Anda. Sulit untuk melakukan perbaikan lebih lanjut, jadi penawar diminta untuk berpikir dengan hati-hati. Tingkat keberhasilannya adalah 99%. Bahkan jika Anda berakhir dengan seorang guru Tao yang lemah, itu lebih baik daripada terjebak di alam Tao selama sisa hidup Anda. Itu benar, selama kamu bisa menjadi seorang guru Tao, umurmu akan meningkat pesat, dan kamu dapat mengendalikan seluruh dunia, bahkan jika kamu hanya seorang guru Tao yang lemah, kamu akan jauh lebih kuat dari Dewa Tao.
Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Ayo bertarung. Melihat semua orang bersemangat, wanita berbaju rok itu mengumumkan, harga awal Dedao Ascension Pil adalah 100.000 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Penawaran dimulai sekarang. 100.000 meter kubik cairan esensi kacau. Suara jelas wanita berbaju rok bergema di aula, tapi itu seperti bom, memicu badai di hati semua orang. Lu Yun tertegun sejenak. Harga awal beberapa kali lebih tinggi dari Kompas sebelumnya dengan tawaran tertinggi. Dia bahkan ragu ada orang yang benar-benar menawar. Namun, keraguannya tidak bertahan sedetik pun sebelum dia dipatahkan oleh suara nyaring, 110.000 meter persegi. Segera setelah itu, suara penawaran datang dan pergi, bermunculan seperti jamur setelah hujan. 120.000 meter persegi. 130.000 arah. Intensitas penawaran jauh melebihi tons armor sebelumnya, dan harga naik pada tingkat yang mengkhawatirkan, langsung menuju harga senjata kekaisaran abadi terbaik. Liu Xuanji, yang duduk di sebelah Lu Yun, menyaksikan perang penawaran dengan penuh minat, dengan senyuman di bibirnya. Dia berkata dengan lembut, sepertinya untuk menerobos Guru Tao, orang-orang tua ini benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Bahkan Dao Master Xuantian, yang telah menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, membuka matanya saat ini dan menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, makhluk abadi yang menyempurnakan pil kenaikan Tao ini benar-benar rakus demi uang. Harganya terus melonjak, dan akhirnya terjual 181.000 meter kubik Chaos Yuan Liquid, dan diambil alih oleh seorang pria berbaju hitam di lantai 2. Lu Yun merasa suara itu terdengar familiar, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Namun, sulit untuk menentukan identitas pihak lain hanya berdasarkan suaranya, dan dia tidak memikirkannya terlalu dalam. Lagi pula, dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan obat mujarab, jadi dia hanya ingin melihat kegembiraannya. Setelah pertemuan perburuan harta karun berakhir, bagian luar pavilion Tianbao masih ramai dengan aktivitas, dan berbagai transaksi pribadi terus berlanjut. Namun, Lu Yun dan yang lainnya tidak tinggal, mereka langsung meninggalkan pavilion Tianbao dan kembali ke Wisma Abadi di Istana Xuantian. Selanjutnya, mereka membutuhkan waktu untuk menyempurnakan dan mengenal harta karun yang diperoleh dari perburuan harta karun ini. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Selama tahun ini, Lu Yun dan yang lainnya memurnikan semua harta yang diperoleh dari perburuan harta karun dan menjadi akrab dengan kegunaannya masing-masing. Untuk menguji peningkatan kekuatan, Lu Yun meminta dirinya sendiri, Dao Shen, Yu Yini dan Kuntong Shenzun untuk mengaktifkan mekanisme boneka dan bersaing dengan Liu Xuanji. Meskipun mereka masih tidak punya pilihan selain membantu Liu Xuanji, Lu Yun dan yang lainnya jelas merasa bahwa kekuatan mereka sendiri telah membuat lompatan kualitatif dibandingkan tahun lalu. Haha, sepertinya hasil panen dari perburuan harta karun ini cukup besar. Lu Yun berkata dengan semangat tinggi, selanjutnya, saatnya pergi ke dunia Halloween. Setengah bulan kemudian, semuanya sudah siap, dan Lu Yun serta rombongannya meninggalkan dunia abadi Xuantian. Setelah beberapa bulan perjalanan, mereka akhirnya tiba di dunia kekacauan semua orang suci. Di pintu masuk Halloween Chaos World, ada murid Istana Xuantian yang menjaganya dan memungut biaya masuk. Namun, Lu Yun memiliki tanda Istana Xuantian, jadi dia bisa masuk secara gratis. Begitu dia memasuki dunia kekacauan Halloween, Lu Yun merasakan depresi yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada gunung besar yang menekan hatinya, membuatnya sedikit terengah-engah. Melihat sekeliling, bagian depannya kabur, dan bayangan besar dan buram terlihat samar-samar, yang seharusnya adalah dunia Halloween. Apakah ini dunia semua orang suci? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dunia 10.000 orang suci jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan Qian Liu. Bahkan jika Guru Tao memasukinya, dia akan lolos dari kematian secercah harapan. Dikatakan bahwa di dunia semua orang suci, ada 10.000 harta karun yang ditinggalkan oleh guru segala orang suci, dan setiap harta karun mengandung peluang besar. Tujuan utama perjalanan Lu Yun adalah menemukan lukisan kuno Ling Xiao yang legendaris. Mengenai penyatuan ilmu pedang, Lu Yun tidak memberitahu Lu Xuanji, tetapi hanya berbagi informasi tentang lukisan kuno Ling Xiao dengannya. Ayo pergi. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan memimpin dalam terbang menuju ke arah All Science World. Lu Xuanji, Yu Yini dan Kuntong Shenzun mengikuti dari belakang. Setelah melewati lapisan tipis film pembatas, pemandangan di depan saya tiba-tiba menjadi jelas. Ini bukan lagi bayangan yang kacau dan kabur, melainkan lautan biru tak berujung yang dipenuhi pulau-pulau mirip mutiara yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Ini Pulau Wanbao. Lu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar, dan dia sepertinya sedang memberikan petunjuk kepada negara. Dikatakan bahwa Guru All Saint Tao meninggalkan 10.000 pulau harta karun di sini. Setiap pulau berisi harta karun yang dia tinggalkan untuk penjelajah generasi mendatang. Tentu saja, pulau-pulau tersebut terutama dipersiapkan untuk alam Tao. Mata indah Liu Xuanji bergerak saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mengapa guru semua orang suci meninggalkan begitu banyak harta. Lu Yun mencibir, temperamen orang tua ini berubah drastis karena beberapa kebencian. Kemudian, dia gagal bergabung dengan Tao. Dia mungkin takut tidak ada yang akan membalaskan dendamnya setelah kematiannya, jadi dia mengembangkan karakter moralnya untuk jangka waktu tertentu sebelum dia meninggal dan meninggalkan warisan ini. Saya berharap generasi mendatang akan mendapat manfaat darinya dan membantunya. Setelah mendengar perkataannya, Kuntong Shenzun dan Yu Yini saling berpandangan. Bahkan jika He Dao gagal, dia masih bisa meninggalkan warisan.
Guru Tao 10.000 orang suci ini benar-benar sebuah karakter. Ini mengingatkanku pada ujian dunia liar yang ditinggalkan oleh Master Jiuxuan. Lu Yun menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, awalnya aku berencana membantunya memberitahu lelaki tua itu agar Dahong Jiantian tidak menganggapnya terlalu serius, tapi sekarang sepertinya Dahong Jiantian seharusnya mengurusnya, jadi aku tidak melakukannya, tidak perlu mengkhawatirkannya. Jepara, dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, ada area berkabut jauh di dalam pulau harta karun ini. Melalui kabut, Anda dapat mencapai inti dunia Halloween. Konon ada peluang lebih besar di sana, tapi saya tidak terlalu tertarik dengan ini. Tujuannya adalah lukisan kuno Ling Qiao dan ilmu pedang terpadu. Lalu bagaimana kita menjelajah selanjutnya? Liu Xuanji bertanya dengan lembut sambil menatap Lu Yun dengan lembut. Lu Yun mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah area berkabut, ikuti saja rute ini. Meskipun aku sudah memberitahumu bahwa aku punya berita tentang lukisan kuno Ling Qiao, menurut batasan sumpah takdirku, aku tidak bisa memberitahumu tentang hal-hal di dunia Halloween. Apakah itu yang aku cari? Lu Xuanji tersenyum menawan dan berkata, apapun yang suamimu katakan, aku akan menurutinya dengan sendirinya. Mereka berempat terbang menuju pulau harta karun terdekat. Meskipun pulau Wanbao telah dijelajahi selama bertahun-tahun dan sebagian besar harta karunnya mungkin telah diambil, Lu Yun masih berharap menemukan beberapa ikan yang lolos dari jaring. Mengumpulkan sejumlah kecil menjadi sejumlah besar bisa menjadi kekayaan yang besar. Pada bulan berikutnya, mereka mencari lusinan pulau harta karun di wilayah terluar, dan hampir tidak menemukan apapun kecuali bertemu dengan beberapa gelombang dewa dan iblis yang kacau serta dewa Tao yang buta. Saat mereka terus bergerak lebih dalam, Liu Xuanji tiba-tiba berkata dengan emosi, pulau harta karun ini mungkin berisi mantan guru Tao yang berdosa, dan harta karun di dalamnya mungkin telah dikumpulkan oleh guru Tao Wan Sheng setelah memburu mereka. Itu sangat mungkin. Lu Yun mengangguk setuju, jika itu benar, maka 10.000 orang suci Tao ini dapat dianggap melakukan keadilan bagi surga. Setiap orang dapat membunuh para penggarap iblis itu. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di pulau harta karun yang lebih besar. Di tengah pulau berdiri sebuah pura yang megah. Pintu kuil terbuka, dengan batasan rumit terukir di atasnya, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Pembatasan di kuil ini masih berlaku, artinya semua harta karun di dalamnya belum diambil. Lu Yun mengamati dengan cermat, lalu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada orang lain di kuil. Dan sepertinya tidak ada yang menjalani ujian. Ayo masuk dan melihat. Setelah itu, dia meraih tangan Lu Xuanji dan berjalan langsung ke kuil. Yu Yini dan Kuntong Shenzun mengikuti dari belakang. Begitu mereka berempat memasuki kuil, pintu di belakang mereka terbanting hingga tertutup. Ini untuk mencegah para penjelajah diganggu selama ujian. Lu Yun menjelaskan, sepertinya tebakanku benar, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya dan mengetahui bahwa sebagian besar harta yang ditinggalkan oleh guru Wan Sheng Dao telah diatur ujiannya, dan hanya mereka yang lulus ujian yang dapat memperoleh harta karun tersebut. Pembatasan dan tertutupnya pintu candi ini merupakan tanda dimulainya ujian. Jauh di dalam kuil, tidak ada rumah harta karun yang berisi harta emas dan perak seperti yang dibayangkan Lu Yun, melainkan sebuah ruang luas yang dibungkus dengan penghalang emas pucat. Koridor yang panjang dan sempit itu ibarat garis pemisah yang mengisolasi keserakahan duniawi dari luar. Apakah ini tempat rahasia untuk menyembunyikan harta karun? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, matanya mengamati penghalang yang berkilauan, sepertinya guru All Saint Tao cukup pandai bermain, membuatnya begitu misterius. Lu Xuanji tertawa kecil, meraih lengan Lu Yun dengan cara yang menawan, dan menghembuskannya dengan lembut, suamiku, jangan cemas, aku melihat bahwa harta karun di alam rahasia ini murni dan kaya, pasti belum pernah diambil pergi oleh siapapun. Oh, Lu Yun mengangkat alisnya dan menjadi tertarik, begitu banyak penjelajah yang datang, tapi mereka semua gagal lulus ujian. Sepertinya ujian ini tidak mudah. Dia mengusap dagunya, matanya berbinar karena kegembiraan. Semakin sulit tantangannya, semakin dia tertarik. Di tengah dunia rahasia, peti mati kuno berwarna hitam pekat berdiri dengan tenang, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar dan menakutkan. Tanda kuno dan kompleks terukir di peti mati kuno, yang sepertinya menekan keberadaan yang menakutkan. Roh jahat yang kuat merembes keluar dari celah peti mati, membuat orang bergidik. Di peti mati ini, Yu Yini sedikit mengernyit dan tanpa sadar mendekati Lu Yun, seolah mencari rasa aman. Lu Yun mengulurkan tangan dan menepuk punggung tangan Yun Yao untuk meyakinkannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan hati-hati menjelajahi peti mati kuno. Setelah beberapa saat, dia menarik kesadarannya dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, ada mayat kuno yang tersembunyi di dalam. Seharusnya itu adalah keberadaan tingkat Tao yang kuat selama hidupnya, dan dia memulai jalan iblis. Kuntong Shenzun mengeluarkan suara keras dan berkata, semua orang bisa membunuh pembudidaya iblis. Saya pikir dia diburu oleh Wan Sheng Tao dan kemudian ditekan di sini. Di sebelah peti mati kuno, sebuah pintu terang yang bersinar dengan cahaya warna-warni berdiri dengan tenang, seolah mengarah ke dunia lain. Pintu cahaya ini seharusnya menjadi pintu masuk ujian. Lu Yun menunjuk ke pintu cahaya dan berkata, jika kamu lulus ujian, kamu bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh guru Tao yang maha suci. Mungkin, ada juga pil kenaikan dedau dan surga yang legendaris. Mata indah Lu Xuanji berbinar dan dia sangat ingin mencoba, suamiku, aku berada di level tertinggi, dan aku dilindungi oleh tentara Kaisar Abadi. Mengapa kamu tidak membiarkan aku masuk dulu dan mencobanya?
Lu Yun merenung sejenak dan mengangguk, tidak apa-apa, Xuanji, kamu harus lebih berhati-hati. Liu Xuanji tersenyum cerah dan mengaktifkan pakaian kasa berwarna tinta dan pagoda yang indah. Kedua senjata kekaisaran abadi memancarkan cahaya terang dan menyelimuti dirinya. Kemudian, dia dengan tegas melangkah ke pintu terang dan menghilang. Lu Yun dan 3 orang lainnya menunggu dengan cemas di luar gerbang cahaya. Yu Yini dengan lembut menarik lengan baju Lu Yun dan menghiburnya dengan lembut, saudara Lu Yun, saudara perempuan Liu Li memiliki takdirnya sendiri, dan semuanya akan baik-baik saja. Seperempat jam kemudian, pintu lampu berkedip lagi, dan sosok Liu Xuanji keluar, tetapi wajahnya penuh kekecewaan. Bagaimana? Lu Yun bertanya dengan cepat. Lu Xuanji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ujian ini terlalu sulit. Saya bahkan tidak bisa melewati level pertama. Saya kira saya harus berada di level dewa dan iblis terkuat agar bisa lulus. Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, tes ini tampaknya ditujukan pada jalan surgawi air. Saya mengambil jurusan ilmu pedang dan mempelajari jalan surgawi yin yang. Saya tidak tahu apa-apa tentang jalan surgawi air dan benar-benar tidak ada apapun yang saya bisa mengerjakan. Jalan air surgawi, Lu Yun sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, matanya tertuju pada Yu Yi. Yoni, kamu ahli dalam jalan air surgawi, dan kamu akan menerobos menjadi seorang Tao. Ya Tuhan, mengapa kamu tidak mencobanya? Ketika Yu Yini mendengar kata-katanya, ada sedikit keraguan di matanya, tapi dia dengan cepat menegaskan, oke, saya akan mencobanya. Bahkan jika saya gagal, itu mungkin berguna untuk latihan saya. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dengan tegas berjalan ke pintu yang terang. Setengah jam kemudian, Yu Yini juga keluar dari pintu yang terang, dengan sedikit penyesalan di wajahnya, ini hanya masalah waktu, aku hampir bisa lewat. Saya merasa jika saya menggunakan jalan air surgawi untuk menjadi seorang Tao, Anda seharusnya bisa lulus ujian. Lu Yun mengangguk sambil berpikir, jadi, ujian ini mungkin tidak hanya untuk air surga, mungkin ada ujian ke arah lain. Hanya saja kita belum menemukan arah yang benar. Yu Yini memandang Kuntong Divine Lord di samping dan menyarankan, bagaimana kalau membiarkan Kuntong Divine Lord mencobanya. Jepara, Lu Yun mencibir, dia. Lupakan saja, dengan kemampuannya yang kecil, alangkah baiknya jika dia bisa menjadi Dewa Tao dengan sumber dayanya sendiri. Akan membuang-buang waktu baginya untuk lulus ujian ini. Lord Kuntong tersipu, tapi dia tidak berani membantah. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, dan jejak tekad muncul di matanya, lupakan, izinkan saya mencobanya. Mungkin isi tes ini adalah keahlian saya. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke pintu yang terang. Lu Yun melangkah ke pintu terang, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Bukan surga-surga seperti yang dibayangkan, melainkan hamparan air biru yang luas. 9 lapis tirai tipis setipis sayap jangkrik membentang di mata seperti 9 lapis langit, memancarkan aura air dan surga yang kuat. Di titik terdalam, sebuah bola cahaya melayang di udara, memancarkan cahaya yang memikat. Suara berkabut bergema di angkasa, melewati 9 lapisan tirai langit yang menggerakkan air, Anda bisa mendapatkan harta karun tertinggi. Lu Yun mengangkat alisnya, suaranya misterius, dan dia tidak tahu apakah itu tipuan yang ditinggalkan oleh Master Senior atau pengingat dari semacam roh formasi. Tapi yang terpenting saat ini adalah ujian yang ada. Lu Yun tidak sepenuhnya mengetahui cara air. Untuk mempraktikkan ilmu pedang terpadu, dia telah mencoba-coba lebih dari 2000 jalan tambahan, dan jalan air surgawi secara alami ada di antara mereka. Meskipun kemajuannya tidak tinggi, dibandingkan dengan dewa dan iblis kekacauan lainnya, ini bisa dianggap sebagai keberhasilan kecil. Dia mengangkat tangannya dan menyuntikkan sedikit kekuatan suci ke dalam penghalang langit air pertama, dengan hati-hati merasakan aturan pengoperasiannya. Setelah beberapa saat, senyum percaya diri muncul di bibirnya, dan dia dengan mudah menembus batasan tingkat pertama. Selanjutnya, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Lu Yun memecahkan 4 tingkat pembatasan pertama satu persatu, seperti berjalan-jalan di taman. Meski memakan waktu 1 jam, baginya itu hanyalah pemanasan. Namun, di tingkat kelima, Lu Yun menemui kendala. Larangan tingkat kelima ini jauh lebih rumit daripada 4 tingkat pertama. Itu seperti soal olimpiade matematika yang sangat sulit, membuatnya pusing. Sepertinya pencapaianku di jalan air surgawi masih jauh lebih buruk daripada pencapaian Yani. Lu Yun menghela nafas secara diam-diam, dan pada saat yang sama tidak bisa tidak merenungkan latihan ilmu pedang terpadunya. Untuk mengejar ilmu pedang terhebat, dia belajar dari kekuatan orang lain dan mempraktikkan jalan tambahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia hanya mencicipinya secara singkat dan tidak mempelajarinya secara mendalam. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa dia menemui hambatan sekarang. Lu Yun ingin menyerah, tapi kemudian dia memikirkannya. Tes ini tidak memerlukan penggunaan air untuk memecahkannya. Dia pertama-tama menundukkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Senior, junior ini tersinggung. Setelah mengatakan itu, Lu Yun mengubah tangannya menjadi pedang, dan kekuatan Chaos Lotus Liquid mengalir ke lengannya, memperkuat tubuh dewanya secara ekstrim. Ledakan, terdengar suara keras, dan lapisan kelima penghalang langit air dibelah oleh Lu Yun dengan pedang. Ia menunggu beberapa saat dan tidak melihat ada gerakan lain, lalu ia memastikan bahwa perbuatannya itu tidak melanggar hukum. Haha, sepertinya ujian ini tidak lebih dari itu. Lu Yun diam-diam senang, menyerang saat setrika masih panas, dan dengan mudah menembus batasan tingkat ke-6. Dalam prosesnya, Lu Yun juga memperoleh pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri.
Dia menemukan bahwa Chaos Lotus Liquid memiliki efek penguatan yang berbeda pada dirinya pada tahap yang berbeda. Cairan Chaos Lotus yang sebelumnya terkondensasi di alam Dewa Kekacauan dan Iblis memiliki efek terbatas. Setelah tubuh Tao dikultivasikan, efek dari Chaos Lotus Liquid yang dikondensasi ulang meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, dengan berkah dari tubuh ilahi, dia tidak lebih lemah dari senjata ilahi yang kuat dari surga. Saat kesulitan retak meningkat, ketika sampai pada lapisan ketujuh penghalang langit air, bahkan jika Lu Yun mencoba yang terbaik, dia masih sedikit kekurangan. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kartu trufku. Lu Yun menghela nafas tanpa daya dan mengeluarkan pedang Tianxing. Begitu pedang Tianxing keluar, kekuatan kekaisaran yang besar memenuhi udara, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tertawa, pedang Tianxing dengan mudah menembus batasan tingkat ketujuh. Setelah itu, Lu Yun berusaha lebih keras untuk menembus batasan tingkat ke-8 dan mencapai penghalang langit air tingkat ke-9. Melihat batasan terakhir di depannya, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedang Tianxing lagi. Biarkan saya melihat harta apa yang tersembunyi di balik pembatasan tingkat terakhir ini. Pedang Tianxing meraung rendah, dan kekuatan kekaisaran pada pedang itu seperti penjara, seolah-olah akan menghancurkan ruang ini sepenuhnya. Mata Lu Yun tajam, dia tidak sepenuhnya mengaktifkan pedang Tianxing, tetapi dengan ragu-ragu menebaskan pedangnya ke arah tirai langit air lapisan ke-9. Tertawa, dengan suara lembut, langit air beriak dan bergetar hebat, namun kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Lu Yun sedikit mengernyit, pembatasan tingkat terakhir ini bukanlah masalah kecil. Datang lagi, Lu Yun berteriak pelan, dan bulu pedang di pedang Tianxing melonjak. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah akan membelah waktu. Dia mengubah kecepatannya menjadi kekuatan serangan dan menebas pedangnya lagi. Ledakan, kali ini, tirai langit air berguncang lebih keras, dan bahkan retakan pun muncul, namun tirai tersebut masih dengan keras kepala menahan serangan Lu Yun. Lu Yun diam-diam terkejut, pedang ini adalah serangan terkuat yang bisa dia lakukan sejauh ini. Kekuatannya bahkan melebihi kekuatan yang dia tunjukkan saat dia bertarung melawan Liu Xuanji, yang telah menyempurnakan alam Tao, tapi dia masih tidak bisa mematahkannya larangan tingkat ke-9. Apakah Anda benar-benar ingin berhenti di sini? Tidak mau menyerah? Lu Yun merasakan keengganan yang kuat di dalam hatinya, dia memikirkan kesulitan yang dia alami selama ini, harapan saudara perempuannya terhadapnya, dan tekadnya untuk mengejar Kendo yang bersatu. Ilmu pedang terpadu yang hebat, secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Karena kekuatan pedang Tianxing saja tidak dapat menembus batasan, maka mari kita gabungkan misteri ilmu pedang terpadu. Dia mengaktifkan bulu pedang dan pada saat yang sama memobilisasi kekuatan ilmu pedang Chaos. Kekuatan ilmu pedang warna-warni berkumpul di pedang Tianxing, mengaktifkan sumber kekuatan yang lebih dalam dari pedang Tianxing. Hancurkan untukku, Lu Yun meraung dengan marah, dan pedang Tianxing berubah menjadi aliran cahaya terang, menusuk keras ke lapisan ke-9 langit air. Retakan, terdengar suara retakan yang jelas, dan lapisan langit air yang ke-9 akhirnya kewalahan dan hancur. Setelah pelarangan, sebuah kotak kayu sederhana diam-diam digantung di udara, memancarkan cahaya redup yang berharga. Lu Yun sangat gembira, ini adalah hal tersulit yang pernah dia temui sejak memasuki alam semua orang suci, dan itu juga merupakan harta paling berharga. Dia tidak sabar untuk mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tangannya langsung menembus kotak kayu itu dan tidak mengambil apapun. Apa yang terjadi? Lu Yun tercengang, mungkinkah itu ilusi? Atau ujian ini belum berakhir? Dia ingat dengan jelas bahwa informasi mencatat bahwa selama dia menerobos 9 batasan, dia bisa mendapatkan harta karun itu. Tepat ketika dia bingung, semburan cahaya melonjak di samping kotak kayu dan mengembun menjadi seorang wanita berpakaian putih. Penampilan wanita itu menakjubkan, temperamennya luar biasa, dan dia tampak seperti orang dari dunia lain. Lu Yun terkejut, dunia semua orang suci dalam bahaya, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Namun, menurut catatan, tes harta karun itu tidak mengancam nyawanya, dan dia tidak merasakan adanya kebencian dari wanita berbaju putih itu. Jepara, Junior Lu Yun, saya telah bertemu senior saya. Lu Yun membungkuk hormat. Wanita berbaju putih memandang Lu Yun, lalu membuka bibir merahnya dan berkata, saya adalah roh pembentuk Pulau Wanbao, nama saya Duobao. Arai Spirit, Lu Yun pertama kali terkejut karena formasi tersebut dapat melahirkan Arai Spirit, dan kemudian dia sangat gembira. Ini adalah kesempatan langka, mungkin dia bisa mendapatkan informasi tentang ilmu pedang terpadu darinya. Senior, Pulau Wanbao ini. Pulau ini dinamai karena banyaknya harta karunnya. Duobao tersenyum tipis, Tuan Wan Seng Tao, pencapaian Tao Anda telah mencapai titik ekstrim. Beberapa formasi penting di dunia Wan Seng semuanya telah melahirkan roh formasi, dan saya bukanlah orangnya, hanya satu di antara mereka. Semua guru Tao suci, Lu Yun terkejut karena keberadaan legendaris ini begitu kuat. Anak kecil, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang caramu berkultivasi? Duobao tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menatap Lu Yun dengan tatapan membara, seolah dia ingin melihat ke dalam hatinya. Lu Yun kaget, apakah dia melihat sesuatu? Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan pikiran yang muncul di hatinya. Menghadapi semangat formasi yang diduga ditinggalkan oleh guru All Saint Tao, dia memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Senior, junior ini mempraktikkan sejenis ilmu pedang, yang diduga berhubungan dengan ilmu pedang terpadu, tetapi informasinya terbatas. Saya hanya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Master of All Science, jadi saya dengan berani datang ke All Science World untuk mengetahui lebih lanjut. Duobao mengangkat alisnya dengan penuh minat. Matanya,
yang sepertinya berisi bintang dan laut, menatap Lu Yun dengan cermat, membuatnya merasa ketakutan. Oh, ilmu pedang terpadu, coba kulihat. Kekuatan tak terlihat menyelimuti Lu Yun, membuatnya merasa seolah-olah dia ditelanjangi dan berdiri telanjang di depan semua orang. Setelah beberapa saat, Duobao mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, ini menarik. Kendo yang kamu latih 70-80% mirip dengan kendo terpadu, tapi sepertinya ada beberapa penyimpangan. Hati Lu Yun menegang, seperti yang diduga. Dia segera bertanya, senior, tolong beri saya nasihat. Duobao terkekeh, suaranya semanis lonceng angin, tapi dengan sedikit rasa dingin yang tak terlihat. Ingin tahu lebih banyak, pergi ke Istana All Science. Itu adalah inti dari All Science World. Roh formasi dari formasi pelindung dunia paling mengetahui cara penyatuan yang hebat. Istana semua orang suci. Ekspresi Lu Yun berubah. Itu adalah tempat paling berbahaya di alam semua orang suci. Jika guru tahu masuk, dia pasti akan mati, dan jika dewa tahu masuk, dia akan lolos dari kematian. Duobao sepertinya menyadari perubahan ekspresinya, dan senyuman penuh arti muncul di sudut mulutnya. Kenapa? Kamu takut? Menurutku kamu, nak, memiliki peluang 70% untuk menjadi seorang guru Tao. Namun, ilmu pedang terpadumu sangat sulit untuk dipraktikkan. Jika kamu tidak memiliki rute yang benar, kamu mungkin tidak bisa melakukannya, mampu menerobos guru Tao. Dia berhenti, dengan nada menegur, peluang jarang terjadi, dan keberuntungan harus diambil sendiri. Hanya dengan terus-menerus menjarah keberuntungan Anda dapat memiliki peluang lebih besar untuk mencapai akhir. Petik 2. Lu Yun memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Yang membuat saya bahagia adalah saya sebenarnya memiliki peluang 70% untuk menjadi guru Tao. Sayangnya, jalan ini terlalu sulit untuk dilalui. Dia ingat bahwa dalam perjalanannya, dari dunia besar Taichang hingga reruntuhan Qianliu, kapan dia tidak mengambil inisiatif untuk memperjuangkan keberuntungan, dan apakah dia telah mencapai kekuatannya saat ini. Tampaknya jika ingin mencapai puncak, Anda harus terus mengambil risiko dan terus memanfaatkan peluang sendiri. Terima kasih, senior, atas nasihatmu. Junior ini, pasti akan pergi ke istana semua orang suci untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lu Yun mengertakkan gigi, jejak tekad muncul di matanya. Duobao mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik melihat kotak kayu yang melayang di udara. Ngomong-ngomong, apa yang disebut 10.000 harta karun di Pulau Wanbao ini sebenarnya cuma tipuan. Semua harta karun itu dikendalikan olehku. Aku juga yang berhak menentukan harta karun apa yang bisa kamu dapatkan setelah lulus ujian. Lu Yun tercengang, mungkinkah rumor tentang Pulau Wanbao itu benar adanya? Duobao melanjutkan, hadiahmu kali ini awalnya direncanakan berupa patung yang berisi misteri jalan air. Patung itu akan sangat membantu latihanmu dalam jalan air. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan kotak kayu itu perlahan terbuka, menampakkan patung biru jernih. Lu Yun hanya melirik sekilas dan merasakan kekuatan air dalam tubuhnya bergerak, seolah-olah ada tanda-tanda terobosan. Dalam keadaan normal, kau perlu memahami tirai langit air 9 lapisan dan memahami misteri di dalamnya sebelum kau dapat menembus batasan tersebut. Namun, untuk seorang jenius sejati, aku juga dapat menerobosnya untukmu. Duobao menatap Lu Yun dengan penuh arti, anak muda, melanggar larangan dengan kekuatan tiranimu juga merupakan kasus khusus. Namun, metode ini hanya dapat digunakan ketika kekuatan seseorang mencapai alam Dewa Dao yang sempurna dan menggabungkannya dengan beberapa teknik rahasia. Dan, itu hanya dapat digunakan satu kali. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, ini adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh guru 10.000 orang suci, dalam rangka membangun hubungan baik dengan sang jenius. Nasib baik, Lu Yun mengulanginya dengan ragu. Duobao terkekeh, ya, karma baik. Ini terkait dengan Kaisar Dao Abadi yang dikejar oleh Master Dao Wansheng, Kaisar Dao Fobole. Saat itu, Master Dao Wansheng gagal membunuh musuh yang kuat ini, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Itu meninggalkan penyesalan dan menanamkan setan di dalam hati, yang akhirnya menyebabkan kegagalan He Dao. Duobao mengucapkan hal ini dengan nada penyesalan di nada bicaranya, bahkan Xuantian mungkin telah memperoleh beberapa harta karun di sini, yang membuatnya menjadi terkenal. Xuantian, anak itu, hati Lu Yun tergerak, mungkinkah itu merujuk pada Master Tao Xuantian? Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan dan bertanya dengan hati-hati, karma baik yang disebutkan oleh senior itu, mungkinkah ada hubungannya dengan pembunuhan Kaisar Fobole Dao? Duobao mengangguk dengan sungguh-sungguh, lengan bajunya yang seputih salju berkibar sedikit bagaikan bunga teratai suci. Anak kecil, aku punya permintaan yang tidak mengenakan. Jika kamu berhasil dalam kultivasimu di masa depan, bisakah kamu membantu Master Wansheng Dao memenuhi keinginan terakhir ini dan membunuh Kaisar Buddha Bole Dao? Lu Yun tertegun. Dia menunjuk hidungnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aku, senior, apakah kamu bercanda? Aku hanya seorang Taois kecil sekarang, tetapi Foboler adalah Kaisar Dao Abadi. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi Kaisar Dao Abadi? Aku minta ini, bukankah ini sedikit? Dia menganggap kata-katanya tidak realistis. Duobao menghela napas, ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Aku tidak memaksamu untuk melakukan ini. Hanya saja Wansheng Daozu sudah lama meninggal. Ada banyak sekali jenius yang datang ke Pulau Wanbao, tetapi tidak ada yang mampu untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Nada suaranya mengungkapkan tak berdaya, sayangnya, mungkin ini takdir. Hati Lu Yun tergerak, dan dia teringat pada Taois Xuantian yang disebutkan oleh Duobao sebelumnya. Senior, kamu bilang Xuantian, orang itu juga pernah ke sini.
Dia sekarang adalah guru Tao teratas, tidak bisakah dia menghadapi Fobole? Petik 2. Ketika Xuantian datang ke sini, dia hanyalah seorang dewa Tao. Sekarang setelah dia mencapai ini, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Nada bicara Duobao dipenuhi dengan sedikit emosi, namun, dibandingkan dengan Master Dao Wansheng, dia masih jauh tertinggal, apalagi berhadapan dengan Kaisar Dao Fobole. Ngomong-ngomong, apakah kamu murid istana Xuantian? Jepara, Lu Yun segera menggelengkan kepalanya, tidak, aku adalah murid Dahong Jiantian. Duobao mendengar ini, tatapan aneh melintas di matanya, Dahong Jiantian, ya. Karena kamu di sini, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, aliansi Istana Dao dan ras aliansi Antian tempat Kaisar Buddha berasal adalah musuh bebuyutan. Kaisar Buddha ini kejam, dan telah melahap banyak sekali nyawa. Darah di tangannya terlalu banyak untuk disebutkan. Aliansi Istana Dao telah berkomitmen untuk memberantasnya, tetapi sayangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan, tetapi artinya jelas dengan sendirinya. Jadi begitulah adanya, Lu Yun merenung sejenak, berpikir dalam hati. Tampaknya Kaisar Fobole Dao benar-benar membawa malapetaka. Duobao tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dan menatap Lu Yun sambil tersenyum, baiklah, jangan bahas ini lagi. Karena kamu sudah lulus ujian, selain patung Dao Surgawi yang berjalan di air ini, kamu dapat memilih harta karun lainnya. Lu Yun senang, namun kemudian ia menjadi ragu-ragu. Seseorang harus bersyukur atas apa yang telah diterimanya, dan seseorang harus bersyukur atas apa yang telah diterimanya. Duobao memintanya untuk membantu membunuh Kaisar Dao Abadi dan memberinya harta, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia dan Kaisar Fobole Dao sudah bermusuhan, jadi jika dia benar-benar dapat membantu di masa depan, itu tidak akan menjadi kerugian. Memikirkan hal ini, ia mulai berpikir tentang harta apa yang akan dipilih. Senior, apakah ada lukisan kuno Kaisar Ling Qiao di sini? Lu Yun bertanya, mengingat rumor yang pernah dilihatnya di luar sebelumnya. Duobao menggelengkan kepalanya, tidak, lukisan kuno Kaisar Ling Qiao bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Lu Yun sedikit kecewa, tetapi kemudian dia memikirkan banyak senjata dan harta sihir yang sudah dimilikinya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada pengetahuan yang berhubungan dengan Dao Penyatuan Agung. Lalu, senior, apakah ada informasi tentang Dao Penyatuan Agung dari guru 10.000 orang suci? Catatan atau semacamnya? Duobao menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Pengalaman Master 10.000 orang suci di Jalan Penyatuan Besar adalah semua senjata ajaib dalam hidupnya, tapi sayangnya senjata ajaib itu telah dihancurkan. Namun, roh penjaga 10.000 orang suci Science Palace mengetahuinya. Beberapa informasi relevan. Dia berhenti sejenak, seolah mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, jalur penyatuan besar ini tidak diciptakan oleh Master Dao Wansheng sendirian, tetapi disimpulkan olehnya dan beberapa Master Dao lainnya bersama-sama. Duobao hendak melanjutkan bicaranya, tapi tiba-tiba berhenti, tatapannya jatuh pada Lu Yun, dan dia berkata dengan penuh arti, namun, daripada mengejar hal-hal ilusi itu, lebih baik menguasai beberapa rahasia praktis terlebih dahulu. Guru Tao Wansheng pernah menciptakan seperangkat teknik rahasia yang nilainya setara dengan 10 senjata kekaisaran abadi. Mata Lu Yun tiba-tiba berbinar, teknik rahasia. Teknik rahasia apa? Duobao tidak menjawab secara langsung, tetapi menyerahkan selembar batu giok dan patung air kepada Lu Yun. Patung air ini akan sangat bermanfaat bagi latihanmu tentang jalan air, dan dapat membantumu berlatih hingga sempurna. Adapun selembar batu giok ini. Lu Yun mengambil kedua benda itu dan merasakan sensasi hangat di tangannya. Patung air itu juga mengeluarkan napas dingin, yang membuat kekuatan air di tubuhnya kembali bergejolak. Dia tidak sabar untuk melihat kepingan giok di tangannya. Begitu dia menyentuhnya, aliran informasi membanjiri pikirannya. Itu adalah sumpah yang dibuatnya sepanjang hidupnya, yang mengharuskan dia untuk tidak mewariskan teknik rahasia ini kepada orang lain sebelum dia menjadi guru Tao. Syarat ini tidak terlalu berat bagi Lu Yun, dan dia mengucapkan sumpahnya tanpa keraguan. Saat sumpah diucapkan, banjir informasi yang amat besar membanjiri pikirannya, menyebabkan dia mengerang. Aliran informasi yang sangat besar mengalir di lautan kesadaran Lu Yun, membuatnya merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Ini, apakah itu sekumpulan teknik rahasia? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, keterkejutan perlahan muncul di matanya. Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis, ya, ini adalah 10 teknik pedang mutlak, yang diciptakan oleh Master Tao Wansheng. Perlu mengumpulkan 10 jenis roh asli dengan atribut yang berbeda, memadatkannya menjadi pedang rahasia roh asli, dan akhirnya menggabungkannya untuk tampil, yang sangat kuat. Petik 2. 10 jenis roh asli. Lu Yun menarik napas. Ia tahu bahwa mengumpulkan roh asli bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan 10 atribut yang berbeda. Kesulitan dalam mempraktikkan teknik rahasia ini sungguh menakutkan. 10 teknik pedang pamungkas ini dibagi menjadi 3 level. Wanita berpakaian putih itu terus menjelaskan, pada tingkat pertama, yang dikumpulkan adalah roh asal jalan kecil. Kekuatan pedang rahasia roh sumber tunggal rata-rata, tetapi jika 10 pedang rahasia roh sumber digabungkan dan digunakan, kekuatannya dapat meningkat puluhan kali lipat. Bahkan seorang kultivator di alam dewa dan iblis kekacauan dapat menggunakan teknik ini untuk memiliki kekuatan membunuh dewa dan iblis puncak. Lu Yun merasa ngeri saat mendengar ini. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa teknik rahasia ini luar biasa, dia tidak pernah menyangka akan begitu mengerikan.
Tingkat kedua adalah mengumpulkan roh asal mula Dao besar. Wanita berpakaian putih itu berbicara dengan sedikit rasa bangga, jika kamu berhasil mempraktikkan level kedua dari 10 ilmu pedang absolut, kamu dapat menekan puncak Dewa Dao. Bahkan orang-orang yang mengaku jenius hanya bisa gemetar ketakutan di depan dari kamu. Petik 2. Lu Yun akhirnya mengerti mengapa teknik rahasia yang digunakan dalam perburuan harta karun itu dijual dengan harga selangit. Teknik rahasia yang dapat menantang level yang lebih tinggi ini merupakan harta yang didambakan bagi setiap kultivator. Dan ke-10 teknik pedang unik ini, yang berasal dari tangan Master Tao Wansheng, memiliki nilai yang tak terukur. Adapun tingkat ketiga, wanita berpakaian putih itu berhenti sejenak, tatapannya dalam, itu untuk mengumpulkan roh asal-usul Dao Surgawi. Tingkat ini terlalu sulit bagi Dewa Dao biasa, tapi untukmu. Dia menatap Lu Yun dengan pandangan penuh arti dan berkata, mungkin itu tidak sesulit itu. Hati Lu Yun terguncang, dia samar-samar merasa bahwa wanita berpakaian putih itu sepertinya mengetahui sesuatu. Jika seseorang berhasil mempraktikkan tingkat ketiga dari 10 ilmu pedang absolut, ia akan memiliki kekuatan tempur seorang guru Tao tingkat atas. Wanita berpakaian putih itu berkata-kata demi kata. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, dan dia akhirnya mengerti betapa hebatnya 10 teknik pedang ini. Guru Tao Wansheng menciptakan 9 seni rahasia dalam hidupnya, dan 10 ilmu pedang terhebat ini hanyalah salah satunya. Wanita berpakaian putih itu berbicara dengan sedikit rasa hormat, setiap teknik rahasia, jika digunakan sendiri, sudah cukup untuk membuat seorang kultivator tak terkalahkan di bawah alam kaisar abadi. Dan jika ke-9 teknik rahasia itu digunakan secara bersamaan, lalu apa yang akan terjadi? Lu Yun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Cukup untuk membunuh Master Dao yang hendak menyatu dengan Dao. Kilatan cahaya melintas di mata wanita berpakaian putih itu. Bahkan Kaisar Dao Buddha Boler yang abadi pernah ditekan oleh penguasa Dao Wansheng, tapi dia menggelengkan kepalanya, aku tetap tidak bisa membunuhnya. 10 teknik pedang pamungkas ini, dibantu oleh 10 cara hebat, didasarkan pada seni pedang. Teknik-teknik ini dapat dilihat sebagai prototipe seni pedang terpadu yang hebat. Secara teori, kekuatan teknik-teknik ini dapat ditumpuk tanpa batas. Wanita berpakaian putih itu menjelaskan, namun, itu membutuhkan kombinasi sempurna dari pedang rahasia roh sumber untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Master Tao Wansheng juga mencoba untuk meningkatkan teknik pedang ini, tetapi kemudian dia tidak melanjutkannya karena kekurangan energi dan faktor lainnya. Sebelum dia gagal dalam usahanya menyatukan Dao, dia sebenarnya telah meneliti jalan sejati menuju penyatuan, tetapi sangat disayangkan. Jepara, sayang sekali dia tidak punya waktu lagi untuk memverifikasinya. Wanita berpakaian putih itu mendesah, 10 teknik pedang ini sesulit naik ke surga bagi orang lain, tetapi bagimu, itu relatif mudah. Kenapa? Lu Yun bingung. Karena kamu memiliki embrio seni pedang terpadu agung. Wanita berpakaian putih itu menatap Lu Yun dengan mata membara. Kamu bisa mulai dari level pertama. Setelah kamu menguasainya, level berikutnya akan datang dengan sendirinya. Mengapa senior memberiku harta yang begitu berharga? Lu Yun semakin bingung. Karena aku punya harapan besar padamu, kata wanita berpakaian putih itu terus terang, aku harap kamu bisa. Dia berhenti sejenak, tidak apa-apa, ada beberapa hal yang akan kamu pahami di masa depan. Lu Yun juga mengerti bahwa alasan dia mampu memperoleh patung Dewa Air dan 10 ilmu pedang, selain karena penampilannya yang luar biasa, mungkin juga terkait dengan dugaan kultivasinya atas seni pedang terpadu agung. 10 teknik pedang unik ini cukup bagimu untuk mencapai tingkat Master Tao teratas. Wanita berpakaian putih itu berkata, apakah kamu bisa membalas dendam terhadap Master of 10,000 Science? Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kamu harus terus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan dan meningkatkan kekuatanmu. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Lu Yun membungkuk hormat. Baiklah, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya, tempat ini akan runtuh. Lu Yun ingin menanyakan hal lainnya, tetapi dia melihat sosok wanita berpakaian putih itu berangsur-angsur kabur dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ketika dia membuka matanya lagi, Lu Yun menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat sebelumnya. Liu Xuanji, Yu Yini dan Guru Ilahi Kuntong menunggu dengan cemas. Xuanji, Yini, ayo pergi. Tempat yang rusak ini akan runtuh. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, meraih pergelangan tangan Liu Xuanji dan Yu Yini, dan berbicara dengan nada tergesa-gesa. Sebelum Liu Xuanji dan Yu Yini sempat bereaksi, mereka diseret ke depan oleh Lu Yun. Guru Dewa Kuntong mengikutinya dari dekat, mengeluh sambil berlari, wah, kenapa kamu terburu-buru sekali? Bahkan jika itu akan runtuh, tidak perlu panik seperti ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ruang di belakangnya mulai terdistorsi hebat, seperti selembar kertas kusut. Saat keempatnya bergegas keluar dari ruang harta karun, pintu masuknya runtuh dan berubah menjadi reruntuhan yang kacau. Dewa Kuntong menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih tersisa, lalu menatap Lu Yun dengan mata penuh kebencian, bocah bau, lain kali beritahu aku terlebih dahulu, aku hampir kehilangan nyawaku di sini. Lu Yun menggaruk kepalanya dengan canggung, aku juga baru tahu. Dia berhenti sejenak, melihat sekelilingnya, dan mendapati bahwa tatapan ketiga orang itu tertuju padanya dengan rasa ingin tahu yang tak tersamar. Mata indah Liu Xuanji bergerak dengan sedikit rasa ingin tahu, Lu Yun, apakah kamu lulus ujian? Lu Yun mengangguk dan mengangkat kotak giok seukuran telapak tangan di tangannya, kurasa begitu. Aku punya sesuatu.
Sesuatu. Liu Xuanji mengangkat alisnya. Dia tahu betul bahwa apapun yang diletakkan di tempat seperti itu bukanlah benda biasa. Baik dia maupun Yu Yini gagal dalam ujian, tetapi Lu Yun, seorang pria yang memiliki tingkat pencapaian tinggi dalam hal air tetapi tidak berada pada level teratas, sebenarnya berhasil. Hal ini membuatnya penasaran bagaimana Lu Yun melakukannya. Lu Yun, katakan yang sebenarnya padaku, bagaimana kamu bisa lulus ujian? Liu Xuanji menyipitkan matanya, dengan nada bertanya dalam suaranya.